Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Selamat datang di podcast Kelompok 7. Nah, kali ini kita akan membahas suatu topik yang menarik nih dari pendidikan konservasi. Apa deh? Sebelum masuk ke isi perbincangan kita, mari kita perkenalkan dulu para moderator kita. Perkenalkan, nama aku Dea Khairunisa, selaku moderator di podcast Kelompok 7. Aku tidak sendiri loh, aku bersama dengan moderator cantik satu ini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nurul Aziza dari podcast Kelompok 7. Nah, di sini aku juga menjadi moderator. Nah, ayo deh kita lanjut ke para narasumber kita di sini. Nah, narasumber yang pertama ada Anissa Aurelia Salsabila. Halo Anissa. Halo semuanya. Oke, kita lanjut ke narasumber yang kedua, ada Zahra Dika Edis Gimita. Halo Zahra. Mungkin ini si Zahra ada kendala sedikit ya. Boleh kita lanjut? Oke, yang ketiga ada Azizah Dila. Halo Azizah. Halo semua. Oke, kita lanjut ke Kak Muhammad Rozikin. Halo Kak. Hai, selamat siang semuanya. Selamat siang. Dan yang terakhir nih ada Uswatun Hasanah. Halo Uswa. Halo semuanya. Halo. Oke Ro, buat episode kali ini bahasannya kan seru banget nih dan lagi lumayan ramai juga. Iya dong, dan tema kali ini yaitu keragaman hayati. Nah, mari kita bincangkan. Nah, berbicara mengenai keanekaragaman hayati ini terdiri dari dua kata, yaitu keanekaragaman dan hayati. Berdasarkan KBBI ini, keanekaragaman didefinisikan sebagai keadaan yang beraneka ragam, sedangkan hayati memiliki arti hubungan dengan hidup. Kalau gitu, pengertian dari keanekaragaman hayati itu apa sih, gitu kan? Menurut Anissa, bagaimana pengertian dari keanekaragaman hayati? Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut aku, keanekaragaman hayati itu merupakan beragam bentuk kehidupan di bumi, baik itu tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang terkandung, maupun ekosistemnya, serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Nah, keanekaragaman hayati ini berperan sebagai indikator dari sistem ekologi dan sarana yang mengetahui adanya perubahan spesies yang mana sangat penting bagi keberlangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Seperti itu. Wah, lengkap banget ya. Nah, kita coba dengarkan penjelasan satu lagi ya teman-teman. Kalau menurut Kak Rozikin, keanekaragaman hayati itu apa? Jadi menurut saya sih sepakat yang disampaikan tadi, tapi keanekaragaman hayati ada keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi dari gen, species of ekosistem dalam satu wilayah. Terus keanekaragaman hayati juga terbentuk dari keseragaman dan keragaman sifat atau ciri makhluk hidup tertentu. Setiap lingkungan memiliki tingkat keberagaman yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut ditunjukkan oleh variasi di antara bentuk, ukuran, jumlah, warna, sifat lain dari makhluk hidup. Sedangkan keseragaman merupakan ciri yang terdapat dalam satu spesies saja, kayak gitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Berdasarkan dari jawaban kedua narasumber tadi, dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati ini adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya daratan, lautan, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies di ekosistemnya. Yoi, benar banget. Nah, memang keanekaragaman hayati itu punya peran yang sangat penting ya bagi kestabilan ekosistem, ya kan, Dek?
Iya, benar banget. Nah, oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya hayati ini harus dilakukan secara bijaksana. Makin tinggi tingkat keanekaragaman hayatinya, maka akan makin baik dan stabil suatu ekosistem. Itulah mengapa penting untuk selalu menjaga keseimbangan keanekaragaman hayati yang ada di bumi dengan baik, karena keanekaragaman hayati memiliki banyak manfaat, baik yang secara langsung dapat dirasakan atau tidak gitu. Oke, nah kita tanyain ke para cewek-cewek cantik ya yang di sini. Nah, menurut kalian apa saja manfaat dari keanekaragaman hayati? Menurut kakak-kakak sekalian gimana tuh? Boleh Kak Zara kasih pendapatnya? Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Benar banget apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Keanekaragaman hayati itu mempunyai banyak manfaat yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk mendukung kehidupannya. Yang pertama itu ada menjadi sumber pangan, baik untuk manusia maupun hewan. Keanekaragaman hayati menyediakan sumber pangan yang lengkap bagi manusia. Berbagai tanaman dengan berbagai kandungan dan manfaat bisa kita jumpai dan bisa kita ambil berbagai manfaatnya, seperti tanaman umbi-umbian yang bisa menghasilkan karbohidrat seperti padi dan jagung. Begitu pula buah-buahan dan sayuran yang memiliki kandungan vitamin dan protein di dalamnya. Kandungan tersebut tidak hanya bisa didapatkan dari tanaman saja, tetapi juga dari hewan berupa daging dan telurnya. Manfaat yang kedua itu sebagai sumber obat-obatan. Berbagai spesies tumbuhan sudah terbukti memiliki kandungan zat alami di dalamnya yang baik bagi kesehatan dan banyak dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan. Bahkan di Indonesia terdapat kurang lebih 30.000 spesies tumbuhan di mana 940 spesiesnya tergolong sebagai tanaman obat. Dari jumlah tersebut, 250 spesies sudah dimanfaatkan dalam industri pembuatan obat lokal. Oke, terima kasih Kak Zara. Aku akan melanjutkan menerangkan materinya. Manfaat yang ketiga yaitu keanekaragaman hayati dapat menjadi sumber sandang. Berbagai produk sandang terbuat dari bahan dasar yang diperoleh dari alam, seperti misalnya kapas yang diolah menjadi benang untuk kemudian dibuat menjadi kain. Selain tanaman, keanekaragaman hayati yang bisa dimanfaatkan untuk bahan sandang adalah hewan. Beberapa produk sandang terbuat dari bagian dari tubuh hewan yang sudah diolah. Seperti misalnya domba yang diambil bulunya untuk diolah menjadi produk pakaian yang hangat. Ada pula kulit sapi yang juga diolah untuk dijadikan pakaian. Sedangkan ulat sutra dikembangkan untuk menghasilkan serat sutra yang merupakan bahan sandang berkualitas tinggi. Selanjutnya, keanekaragaman hayati juga dapat menjadi sumber pakan atau tempat tinggal. Sejak zaman prasejarah, manusia sudah memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan untuk membuat rumah. Banyak rumah tradisional yang memanfaatkan tanaman sebagai bahan utamanya, seperti bambu, kayu jati, meranti, dan berbagai jenis tanaman lainnya. Bahkan hingga saat ini, dalam teknik konstruksi modern pun masih menggunakan kayu sebagai material konstruksi. Terima kasih Kak Zahra dan Azizah. Mari kita lanjutkan dengan manfaat keanekaragaman hayati yang lain. Manfaat yang kelima yaitu keanekaragaman hayati dapat menjadi bahan pembuat kosmetik. Sudah banyak jenis tanaman yang digunakan sebagai bahan kosmetik dengan fungsi yang berbeda-beda. Misalnya, bengkuang yang sudah terkenal dengan manfaat untuk mencerahkan kulit. Ada pula lidah buaya yang mengandung manfaat untuk melembabkan kulit. Tidak hanya ekstrak tanaman saja, beberapa jenis hewan juga menghasilkan produk yang bisa dimanfaatkan untuk kosmetik. Salah satunya adalah lebah yang menghasilkan madu. Selain untuk dikonsumsi, madu juga banyak dimanfaatkan sebagai campuran dalam pembuatan produk kosmetik. Selanjutnya, keanekaragaman hayati dapat menjadi bagian dari ilmu pengetahuan. Keanekaragaman hayati ini bisa menjadi sarana bagi para ilmuwan untuk mempelajari lebih dalam tentang berbagai spesies makhluk hidup di bumi. Hasil penelitian yang dilakukan ini nantinya pasti bermanfaat bagi kehidupan secara umum, tidak hanya dalam dunia pendidikan atau ilmu pengetahuan saja.
Kemudian, keanekaragaman hayati tadi bisa menjadi bahan pangan, papan, sandang, obat-obatan, dan kosmetik. Tentunya semua itu memiliki nilai jual, sehingga keanekaragaman hayati ini akan turut menjadi sumber pendapatan bagi manusia. Wah, banyak banget ya manfaat dari keanekaragaman hayati ini. Tapi nih, yang bikin sedih itu keanekaragaman hayati di dunia ini terus menurun seiring kemajuan teknologi. Nah, manusia ini seolah-olah menjadi penguasa dunia dan seenaknya merusak keanekaragaman hayati hanya untuk kepentingan sendiri. Waduh, orang-orang yang kayak gitu tuh kayak egois banget ya. Padahal pada akhirnya manusia yang akan dirugikan dari hilangnya keanekaragaman hayati itu. Ya, iya bener banget. Nah, tapi ngomongin tentang hilangnya keanekaragaman hayati nih, menurut kakak-kakak nih, apa sih faktor penyebab hilangnya keanekaragaman hayati? Bisa dijelasin dulu nggak dari Kanisa? Ya, kalau menurut aku faktor penyebab yang paling mendasar itu adanya deforestasi ya. Itu adalah penebangan hutan. Jadi penebangan hutan ini mengakibatkan hilangnya habitat sejumlah makhluk hidup yang berdampak pada berkurangnya keanekaragaman hayati. Terus ada penggunaan bom ikan juga itu berdampak buruk pada ekosistem laut. Tapi emang penyebab utama masalah ini adalah populasi manusia yang terus bertambah. Boleh aku tambahin ya? Kayaknya aku setuju juga sama pendapat Anissa. Menurut aku faktor penyebab yang lain tuh adalah eksplorasi yang berlebihan. Kemajuan teknologi manusia ini jadi bikin manusia bisa berburu apa saja termasuk hewan buas karena nilai jual yang tinggi. Banyak orang yang tega mengeksplornya secara berlebihan tanpa memikirkan generasi yang akan mendatang. Akibatnya populasi beberapa jenis hewan terus menurun bahkan hampir punah. Eksplorasi hutan juga dapat mengganggu ekosistem dan penyebabnya hingga keragaman hayati. Kalau menurut Zana gimana? Oke, aku tambahin sedikit ya. Ada faktor pencemaran juga yang mempengaruhi hilangnya keanekaragaman hayati. Di pencemaran di kota-kota besar sudah semakin mengkhawatirkan. Banyak orang yang seenaknya membuang sampah dan limbah ke sungai. Padahal sungai adalah tempat hidup berbagai jenis ikan dan tumbuhan air. Ekosistem pantai juga ikut terganggu karena pencemaran ini. Penggunaan pestisida dan pupuk buatan juga berbahaya bagi tanah. Tanah akan tercemar dan menjadi tidak subur lagi. Asap kendaraan bermotor dan pabrik berkontribusi terhadap pencemaran udara yang dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global sehingga daerah kutub menjadi tidak nyaman ditinggali oleh hewan kutub. Semua pencemaran tersebut pada akhirnya akan menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. Selanjutnya, silakan dilanjutkan oleh Usman. Baik, terima kasih Kak Yara. Faktor selanjutnya adalah terjadinya pemanasan global. Teman-teman sadar nggak sih, suhu bumi kita ini makin panas? Udara yang semakin panas ini dapat melelehkan es di kutub. Akibatnya, permukaan laut naik dan menenggelamkan pulau-pulau kecil di dunia. Tumbuhan dan hewan yang tinggal di pulau kecil tersebut akan lenyap. Waduh, banyak banget ya ternyata faktor penyebab hilangnya keanekaragaman hayati itu. Dan lagi-lagi, emang manusia itu serakah dan enggak ada yang punya pemikiran ke depan sehingga membiarkan keanekaragaman hayati itu menjadi lekas hilang. Benar. Nah, untuk menindaklanjuti dari hilangnya keanekaragaman hayati ini nih, nah kita sebagai manusia yang ingin ikut andil dalam pelestarian keanekaragaman hayati, gimana ya caranya kita buat semua ikut berperan dalam menjaga keanekaragaman hayati nih? Buat teman-teman pendengar podcast, kita juga bisa ikutan. Nah, tapi kalau dari aku sendiri nih, mulai dari hal kecil dulu kali ya. Jadi kita bisa melakukan pemeliharaan hayati yang ada di sekeliling kita. Contohnya, ya jangan buang tanaman yang menurut kita tuh jelek gitu loh. Walaupun jelek tuh tetap aja termasuk dari keanekaragaman hayati. Nah, itu kita tetap perlu jaga dan dirawat. Karena itu menjadi salah satu cara kita menjaga keanekaragaman hayati di sekitar kita. Nah, kalau dari Kak Zara sendiri gimana, Kak? Oke, sama sih. Menurut saya dari hal-hal yang terkecil dulu seperti membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah anorganik dan organik. Karena dari pemilahan itu kita bisa membuat pupuk organik yang bermanfaat bagi tumbuhan seperti kebun yang kita punya bisa tumbuh dengan alami atau dengan pemilahan plastik itu bisa kita daur ulang menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan lagi.
Itu kan lumayan banget ya. Bisa banget tuh idenya dari Kak Zahra. Jadi lebih hemat dan bisa numbuhin kreativitas kita, ya kan? Iya, benar banget. Oke, kalau gitu menurut Azizah sama Oke, kalau menurut aku tuh mungkin bisa dari pemerintah mempertegas dalam pemantauan penebangan yang dilakukan dalam rangka pembebasan lahan. Jadi tidak ada penebangan liar dan pembakaran hutan yang berlebihan, jadi hutan pada hilang. Akibatnya habitat hewan-hewan jadi hilang. Benar banget. Pemerintahan di aspek ini sangat penting perannya. Pembentukan wilayah lindung untuk keanekaragaman hayati juga perlu dikembangkan lagi. Karena banyak yang terbengkalai juga, jadinya hewan-hewan sedikit banyak yang tidak terurus sebagaimana seharusnya. Pembentukan wilayah lindung dan juga kebijakan yang melindunginya sih itu penting banget. Iya nggak sih? Iya, benar-benar. Nah, bagian sedihnya tuh emang bagian hewan-hewan kita tuh jadi kehilangan habitatnya, makin dikit juga keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, kalau dari Kak Rozikin ada tambahan nggak nih? Sebenarnya udah komplit, sudah banyak ya, tapi mungkin dari saya bisa bareng-bareng lah kita ikut gerakan kayak reboisasi, penanaman baru, bisa banget sih. Tapi ya pertumbuhan tanaman di sekitar kita jadi bisa lebih banyak. Mungkin satu anak bisa tanam 2 pohon gitu. Kalau biasanya 1 pohon 1 anak, kita tanam 1 anak 2 pohon gitu. Buat apapun ya tumbuhannya macam-macam kayak gitu. Gimana Anissa? Iya, kalau aku setuju sama pendapat Kak Rozikin. Wah, keren-keren banget nih tadi pendapat dari para kakak-kakak narasumber kita. Pada perbincangan kita kali ini, kita udah banyak bahas mengenai pendidikan konservasi ya, dengan topik keanekaragaman hayati. Jadi tadi yang pertama kita sudah belajar mengenai pengertian dari keanekaragaman hayati, kemudian ada manfaat-manfaat dari keanekaragaman hayati itu, kemudian karena faktor manusia yang serakah itu adanya faktor-faktor penyebab keanekaragaman hayati itu menjadi hilang. Kemudian dilanjut dengan adanya cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati ini. Nah, ini teman-teman semua pada antusias banget nih bahas tentang keanekaragaman hayati. Tapi sayang sekali waktu kita untuk berdiskusi lewat podcast ini sudah habis. Jadi kami dari moderator mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk memberikan pendapat dan juga memperhatikan bagaimana perbincangan kami ini berjalan. Nah, dari moderator Kak Nurul ada tambahan? Iya, terima kasih banget buat teman-teman narasumber yang ikut berpartisipasi dan juga teman-teman yang udah ikut mendengarkan podcast kita kali ini. Nah, teman-teman bisa ikut juga untuk berperan dalam menjaga keanekaragaman hayati kita, mulai dari yang tadi disebutin sama teman-teman. Nah, teman-teman yang mendengarkan juga bisa ikutan. Itu dia. Sekian dari kita, dari podcast Kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. See you.